Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam Muhtasib dari kelas A2 Pergunung. Di sini saya akan menyampaikan soal dan jawaban UAS makul studi Al-Qur'an. Yang pertama, apakah Al-Qur'an yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan beserta dalilnya. Bahwa Al-Quranul Karim yang kita baca setiap hari bersifat qadim dengan alasan bahwa Al-Quran itu kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri bersifat qadim. Jadi tidak mungkin antara firmannya dengan yang berfirman itu berbeda. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim, sudah barang tentu firmannya Al-Quran itu juga qadim. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 1, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya Al-Quran adalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang nomor 2, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Bahwasannya ilham di sini berarti mengajar, membimbing dan mengarahkan. Jadi para nabi itu dalam menjalankan tugas kenabiannya semua di bawah pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan dalilnya Quran surat Al-Syamsu ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Yang nomor 3, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalilnya. Sebab Al-Quran, alasan-alasan Al-Quran tidak diurutkan sesuai dengan turunnya. Yang pertama, kalau disusun berdasarkan waktu turunnya, ayat nanti akan ketemu surat berapa kali. Seperti contoh Quran surat Al-Alaq 1-5, di bab awal dilanjutkan surat lain, kemudian surat Al-Alaq lagi, karena turunnya tidak berlangsungan satu surat. Kemudian surat-surat Al-Quran sudah sesuai tuntunan Nabi Muhammad, di mana setiap bulan Ramadan beliau juga sorogan dengan malaikat Jibril. Setiap surat dibacakan di depan malaikat Jibril untuk memastikan bahwa surat sudah benar. Ketiga, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, surat Al-Quran sudah disusun berdasarkan panjang pendeknya surat. Yang panjang duluan, yang pendek belakangan. Ya, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Nabi Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Soal nomor 4, mengapa Al-Qur'an disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan membandingkan dengan mukjizat yang lain. Ya. Jawabannya karena Al-Quran adalah kalamullah yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Inna surat Quran Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Berfungsi sebagai pembeda dan yang hak dan yang batil dapat petunjuk bagi setiap manusia. Al-Baqarah ayat 158. Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ya. Jadi dibandingkan dengan mukjizat yang lain yang bersifat sementara dan berlaku pada saat itu, misalnya mukjizat Nabi seperti jemarinya mengeluarkan air, itu kan sementara hanya ketika itu. Kemudian Nabi dilindungi oleh mendung, itu kan ketika itu, tidak sepanjang masa. Berbeda dengan Al-Quran ini, mukjizat yang sepanjang masa, insya Allah ila yaumil qiyamah. Soal nomor 5, bagaimana hukum baca Al-Quran dengan tajwid? Ya, jelaskan dengan dalilnya.
Hukum baca Al-Quran dengan tajwid ada dua pendapat, antara lain yang pertama, ulama tajwid berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Sesuai dengan perkataan Nasr Asyiraji, baca Al-Quran dengan tajwid adalah kewajiban bagi pembaca. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Inilah Al-Quran itu disuruh untuk tartil perlahan sesuai dengan tanda tajwidnya. Adapun ulama fikih berpendapat sunnah, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid tidak wajib, akan tetapi wajib mengucapkan dengan gerak-gerik dan mengucapkannya huruf sebagaimana mestinya sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya. Soal nomor 6, bagaimana hukum wanita yang sedang haid baca Al-Quran? Jelaskan dengan dalilnya. Ya. Bahwasannya dalam masalah ini ada dua pendapat. Menurut jumhurul ulama, sepakatan para banyak ulama berpendapat bahwasannya haram hukumnya bagi wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Quran sampai dia suci lagi, ya, kecuali untuk zikir, sholawatan, berdoa, dan tidak ditujukan untuk membaca Al-Quran dengan alasan haid sama dengan junub, disamakan dengan dikiaskan dengan junub, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Abi Dawud radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan mereka Al-Quran, tidak ada yang menghalangi dari Al-Quran kecuali junub. Tidak boleh membaca Al-Quran junub, dikiaskan membaca haidnya juga tidak boleh baca Al-Quran. Adapun menurut madhab Maliki, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah berpendapat boleh wanita haid untuk baca Al-Quran dengan alasan bahwa segala sesuatu pada dasarnya hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Menurut mereka larangan wanita haid untuk baca Al-Quran tidak ada nas yang jelas, padahal wanita haid sudah ada pada zaman Nabi, tetapi beliau tidak melarang untuk membaca Al-Quran. Sebenarnya beliau tidak melarang mereka untuk berzikir, berdoa, bersolawat. Mengkiaskan haid dengan junub tidak tepat karena haid waktunya sangat lama, sedangkan junub waktunya hanya sebentar. Melarang wanita haid membaca Al-Quran menghalangkan kesempatan pahala dan dapat merupakan hafalannya. Dan nomor 7, tafsirkan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 31 berikut dengan pendekatan tarbawi, tafsir tarbawinya. Bunyinya begini: Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang artinya dia mengajarkan Adam semua nama-nama benda, kemudian menampilkan semuanya di hadapan malaikat, lalu mengatakan, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Penulis menafsirkan Quran Al-Baqarah ayat 31 karena dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah mengajar kepada Adam atas nama-nama benda. Maksudnya dia mengajari Adam nama-nama yang melambangkan konsep-konsep dalam pendidikan. Jadi bisa diambil dari hikmah pendidikan yang dapat diambil tafsir tarbawi. Yang pertama, bahwa orang menuntut ilmu lebih utama dari ibadah. Kedua, orang tanpa ilmu akan merasa bahwa hidupnya dalam keadaan gelap gulita. Ketiga, senantiasa mengingat bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuanlah yang menjadi kebahagiaan kita dalam hidup di dunia maupun akhirat. Fa'alaihi bil ilmi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Keempat, senantiasa mengingat bahwa Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia, dan Allah juga lah sumber dari segala ilmu yang ada. Demikian paparan yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.